Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1036 sampai dengan bab 1040. Lindong duduk di lantai, menyesuaikan diri, dan membuka panel sistem. Matanya langsung tertuju pada titik ilahi di kolom terakhir. Poin ketuhanan, 40.015.348. Melihat angka 40 juta, dia akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Anda tahu tidak akan ada kejutan dalam sistem, Anda hanya bisa merasa lega ketika benar-benar melihatnya. Ada 40 juta poin ketuhanan ini, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif lainnya. Dari tahap akhir tingkat santa sejati, ia tiba-tiba menjadi eksistensi di luar tingkat Raja Suci. 4 tetua tertinggi tingkat suci dari sekte kaca warna-warni tidak perlu khawatir dan dapat dengan mudah menyelamatkan Sister Hong. Nenek moyang keluarga Pang setingkat Raja Suci tidak lagi menjadi masalah dan dapat diselesaikan dengan mudah. Seluruh dunia Singsu akan menghormatinya, sama seperti saat dia berada di galaksi Bima Sakti dan menjadi penguasa galaksi. Kekuatan tempur terkuat hanyalah dunia virtual bintang tingkat Raja Suci. Mencapai kekuatan melampaui level Raja Suci, bukankah dia penguasa alam bintang kekosongan? Faktanya, Lindong tidak pernah ingin menjadi orang terkuat. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Hal ini berlaku di bumi, berlaku di galaksi Bima Sakti, dan masih berlaku di dunia maya bintang ini. Tapi tidak mungkin, saya tidak ingin kembali. Namun selalu ada orang yang memaksanya untuk terus melakukan terobosan. Setiap kali dia pergi ke tempat baru, sesuatu akan selalu terjadi, memaksanya mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa guna meningkatkan kekuatannya. Saat pertama kali tiba di galaksi Bima Sakti, ia bertemu dengan sisa-sisa dinasti surgawi yang berkolusi dengan klan Jiao berkepala 9 dalam upaya untuk menghancurkan kekaisaran galaksi. Bisakah Lindong duduk diam dan menyaksikan manusia di alam Singsu digunakan sebagai makanan oleh klan Jiao berkepala 9? Jelas hal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian dia datang ke alam Singsu dari galaksi Bima Sakti, dan bertemu dengan Sister Hong yang dipenjara di Gua Es. Anda harus memiliki kekuatan setingkat Saint King untuk menyelamatkannya. Ayo, Anda harus bekerja keras dan mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatan Anda. Lindong menenangkan diri dan memikirkannya. Sejak dia mendapatkan sistemnya, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mendorongnya ke depan tanpa berhenti sejenak. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi kebetulan seperti itu setiap saat? Tentu saja, ini hanya dugaan Lindong. Kemungkinan yang lebih besar adalah mendapatkan sistem dan menggunakan seluruh keberuntungannya. Itu sebabnya kita menghadapi banyak hal. Sekarang setelah Anda menemukannya, Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jadi, mari kita mulai menerobos. Lindong pertama-tama menghabiskan 300.000 poin kekuatan suci untuk meningkatkan fisiknya dari level ke-7 Saint sejati ke level ke-10 Saint sejati. Kemudian dia menghabiskan 900.000 poin ketuhanan lagi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dari tingkat orang suci sejati tingkat pertama ke tingkat orang suci sejati tingkat ke-10. Di bawah pengaruh keterbatasan fisik dan mental, kekuatannya telah mencapai level setengah langkah Saint King. Saat ini, peningkatan ini baru saja dimulai. Apa yang ada di depan hanyalah makanan pembuka. Langkah selanjutnya adalah menembus level Saint King yang merupakan hidangan utama. Lewati saja rintangan ini, Lindong akan menjadi salah satu kekuatan tempur terbaik di alam Singsu. Setelah beradaptasi dengan perubahan tubuh, Lindong mengklik tanda plus di belakang konstitusi.
Sebuah jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin dewa. Setelah terobosan, fisik tuan rumah akan berubah dari tingkat ke-10 dari tingkat orang suci sejati ke tingkat pertama dari tingkat raja suci. Harap konfirmasi tuan rumah lagi. Apakah Anda ingin menghancurkan melalui? Ada dua opsi di bawah, iya dan tidak. Lindong tentu saja memilih ya, tanpa ragu-ragu. 10 juta poin ilahi lainnya menghilang. Sistem menampilkan sebaris teks. Tuan rumah mengalami terobosan fisik, harap tunggu. Lindong kemudian menutup matanya dan mulai merasakan perubahan yang disebabkan oleh terobosan fisik tersebut. Saat Lindong meningkatkan kekuatannya, alam Singsu telah meledak sepenuhnya. Aliansi Suci mengeluarkan pengumuman, Xuan Yuan Shou tidak lagi menjabat sebagai pemimpin Aliansi Suci. Pemimpin baru Aliansi Suci akan menjadi wakil pemimpin Pang Zong. Segera setelah berita ini diumumkan, hal ini segera menyebabkan keributan di dunia Singsu. Bahkan secara langsung melampaui kematian Simen Fugui, seorang suci. Semua orang tidak percaya ini benar. Xuan Yuan Shou diakui sebagai orang terkuat di alam Singsu. Sejak dia menjadi pemimpin Aliansi Suci, banyak aturan yang dibuat untuk menguntungkan kelompok lemah. Biarkan dunia Singsu tetap damai sampai sekarang. Sekarang lelaki tua yang adil dan tegas ini telah mengundurkan diri dari posisi pemimpin Aliansi Suci. Ini mewakili akhir dari sebuah era. Era baru akan datang. Masih belum diketahui perubahan apa yang akan dibawa era baru ini ke alam Singsu. Orang awam mungkin belum mengetahui taruhannya. Namun banyak pihak yang sudah merasakan ada yang tidak beres. Karena kebetulan Pang Zong lah yang mengusulkan penghapusan aturan lama belum lama ini. Xuan Yuan Shou, yang merupakan pemimpin aliansi pada saat itu, tidak pernah setuju. Sekarang setelah Xuan Yuan Shou mengundurkan diri dan Pang Zong telah menjadi pemimpin Aliansi Suci, bukankah dia dapat menerapkan idenya secara terbuka? Alam Singsu, yang telah damai selama bertahun-tahun, mungkin mulai menjadi kacau. Ini adalah gagasan dari banyak kekuatan. Mereka semua mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Di samping itu, semua orang masih ragu. Itu sebabnya Xuan Yuan Shou tiba-tiba berhenti menjabat sebagai pemimpin Aliansi Suci. Anda harus tahu bahwa umur orang suci tidak terbatas. Tidak ada yang namanya kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian. Tidak peduli berapa lama Xuan Yuan Shou hidup, dia akan selalu berada di puncaknya. Mengapa Pang Zong mengantarnya keluar panggung dan duduk di atasnya sendiri? Mungkinkah orang terkuat di alam Singsu telah berpindah tangan? Dari Xuan Yuan Shou hingga Pang Zong, mungkin. Kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa Pang Zong bisa mengambil posisi pemimpin Aliansi Suci. Pergantian pemimpin Aliansi Suci. Hal ini membuat kekuatan lain di alam Starfight, kecuali kekuatan teratas, merasa panik. Mulailah mengambil tindakan, konsolidasikan lingkup pengaruh Anda. Bersiaplah untuk tetap berada di satu sisi untuk saat ini dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Di antara kekuatan-kekuatan ini, yang paling menakutkan adalah keluarga Su. Keluarga Su awalnya merupakan anak perusahaan dari keluarga Pang. Setiap tahun, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya diberikan kepada keluarga Pang agar anggota keluarga Pang dapat berlatih. Hubungan kedua keluarga selalu baik, namun seiring dengan semakin besarnya skala perusahaan dagang kornukopia, kemampuannya dalam menghasilkan uang menjadi semakin kuat. Nafsu makan keluarga Pang pun semakin besar. Sumber daya yang disediakan oleh keluarga Su awalnya sebesar 20% dari keuntungan perusahaan perdagangan kornukopia,
dan secara bertahap meningkat menjadi 30%, 40%, 50%, dan bahkan 10%. Masih belum bisa memuaskan nafsu makan keluarga Pang yang besar. Keluarga Pang percaya bahwa alasan perusahaan dagang kornukopiah mampu berkembang hingga skalanya saat ini semata-mata karena gengsi keluarga Pang. Tanpa keluarga Pang, mustahil perusahaan perdagangan kornukopiah menjadi salah satu dari 5 rumah dagang terbesar di Tiongkok Tengah. Jadi mereka menginginkan lebih. Tak hanya itu, keluarga Pang juga meyakini bahwa keluarga Su memiliki motif egois dan menyembunyikan keuntungan perusahaan dagang kornukopiah. Kemudian dia mulai berencana untuk menguasai perusahaan perdagangan kornukopiah. Hal ini menyebabkan memburuknya hubungan antara kedua keluarga secara bertahap. Alasannya adalah perusahaan dagang kornukopiah terlalu menguntungkan. Menjadi sasaran, jika itu adalah perusahaan dagang kornukopiah atau perusahaan dagang kecil. Keluarga Pang tidak akan pernah mengeluarkan energi sebesar itu untuk menangkapnya. Kini kedua keluarga itu benar-benar berselisih. Keluarga Su membantu Lindong dengan segala cara. Di mata keluarga Pang, mereka mencari bantuan. Jadi untuk menghindari kecelakaan, keluarga Pang memutuskan untuk mempercepat dan menjatuhkan keluarga Su dengan momentum yang menggelegar. Ketika Su Jingyuan dan Su Sueling mendapat berita itu, mereka ketakutan. Mereka akhirnya mengerti. Setelah nenek moyang pergi tadi, kenapa dia menjadi begitu panik ketika kembali lagi? Saya khawatir pada saat itu, leluhur sudah mengetahui fakta bahwa Pang Zong, leluhur setingkat Raja Suci dari keluarga Pang, telah menjadi pemimpin aliansi suci. Tidak langsung mengatakannya, dia juga takut kalau Lindong akan berubah pikiran. Pemimpin aliansi suci dan wakil pemimpin aliansi suci mungkin terlihat berbeda satu kata, namun kenyataannya mereka sangat berbeda. Karena pemimpin aliansi suci diakui sebagai orang paling berkuasa di dunia Xingsu. Ada 5 wakil pemimpin, dan sulit mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tidak hanya itu, pemimpin aliansi suci juga mengontrol kekuatan penegak hukum aliansi suci, dan dapat menentukan hidup dan mati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu kata. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh wakil pemimpin. Jika Pang Zong hanyalah tingkat Raja Suci biasa. Jika Lindong bisa meminta tuannya untuk maju, dia punya peluang besar untuk menyelamatkan keluarga Su. Lagi pula, ketika Anda mencapai level Raja Suci, semua orang harus memberikan muka. Keluarga Pang memiliki bisnis yang besar, dan mereka tidak berani menyinggung Raja Suci sesuka hati. Terutama Guru Lindong, yang tidak memiliki kekhawatiran, dan seluruh sekte berada pada level Raja, Guru, dan murid suci. Namun kini Pang Zong telah menjadi pemimpin aliansi suci. Akankah Tuan Lindong masih menyinggung orang seperti itu demi keluarga Su? Sayangnya tidak. Bagian kecil yang dimiliki oleh perusahaan perdagangan kornukopiah tidak sebanding dengan membiarkan level Raja Suci menyinggung pemimpin aliansi suci. Artinya, apakah keluarga Su benar-benar putus asa? Su Sueling duduk terpuruk di tanah dengan wajah pucat dan mata kusam. Mereka jelas telah mencoba yang terbaik. Semuanya mulai terlihat bagus. Mengapa kecelakaan seperti itu terjadi di saat-saat terakhir? Situasi saat ini adalah Lindong tidak tahu musuh macam apa yang mereka hadapi. Itu adalah pemimpin aliansi suci, dan mungkin orang paling berkuasa di alam Starfight. Saat tuannya mendengar nama ini, dia mungkin tidak akan muncul, bukan? Kakek 7, apa yang harus kita lakukan? Su Sueling bertanya dengan bingung. Su Jingyuan di sebelahnya tidak jauh lebih baik.
Saat dia mengetahui bahwa Pang Zong telah menjadi pemimpin aliansi suci, dia tahu bahwa keluarga Su telah sepenuhnya tamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Su, bahkan bukan Master Lindong. Ini mungkin nasib keluarga Su. Kami telah berusaha keras, tapi kami masih kalah dari takdir. Su Jingyuan menghela nafas. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Bagaimana Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci? Bukankah Xuan Yuan Shou adalah orang terkuat di alam Xingsu? Mengapa melepaskan posisi pemimpin aliansi? Ataukah Pang Zong telah mengalahkan Xuan Yuan Shou, menjadi orang terkuat di alam Xingsu? Haha, apakah kamu kalah karena takdir? Saya tidak percaya pada takdir. Kalau tidak, saya akan menerima pengaturan keluarga. Kakek ketujuh, apakah menurut Anda Tuan Muda Lin dapat melakukan sesuatu? Su Sueling bertanya dengan senyum sedih di wajahnya. Sueling, menyerahlah, kita tidak bisa menimbulkan masalah pada Tuan Lin lagi. Bahkan jika dia bersedia membantu kita, tuannya tidak akan setuju. Kekuatan pemimpin aliansi suci terlalu besar. Saya tidak mau menyerah, kita sudah membayar begitu banyak. Mengapa Tuhan tidak bisa memberi keluarga Su kesempatan? Perusahaan dagang kornukopiah dan mengembangkannya seperti ini. Besar, begitu besar hingga keluarga Pang pun iri. Jika perusahaan dagang kornukopiah masih berupa perusahaan dagang kecil, keluarga Su tidak akan berakhir seperti ini. Pikir kesalahan terbesar kita adalah kita terlalu lemah. Ada juga Saint King di keluarga kita. Beraninya keluarga Pang memperlakukan kita seperti ini. Saint King, itu tidak mudah. Beberapa raja suci di seluruh alam Xingsu, meskipun mereka tersembunyi secara diam-diam, tidak terlalu banyak. Kakek Qi, menurutmu Tuan Lindong akan lebih kuat dari Pang Zong? Su Sueling bertanya dengan sedikit harapan. Tidak mungkin, Lindong dan tuannya telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka. Sekarang mungkin mereka baru saja pulih dari luka-luka mereka. Bagaimana mereka bisa lebih baik daripada Pang Zong yang memaksa pemimpin Xuan Yuan mundur? Jing Yuan menggelengkan kepalanya. Ketika Su Sueling mendengar ini, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan menyerah sepenuhnya. Dia juga tahu inilah hasilnya, tapi aku tidak sanggup bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Keluarga harus mengirimkan Anda keturunan muda dan calon keturunan langsung untuk memastikan bahwa warisan keluarga itu abadi. Tetapi kemudian Anda harus hidup dalam penyamaran. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dapat memulihkannya. Kemuliaan keluarga Su. Su Jingyuan berpikir sejenak dan berkata, Kakek ketujuh, aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku lebih baik binasa bersama keluarga Su. Su Sueling berkata dengan tegas. Dia ingin dia menjalani kehidupan yang gelap, ketakutan sepanjang hari, dan kemungkinan ditangkap oleh keluarga Pang kapan saja. Su Sueling tidak akan rela, dia lebih baik mati. Sueling, pertahankan perbukitan hijau di sini. Jangan takut kehabisan kayu bakar. Selama kamu hidup, masih ada harapan. Tidak, Kakek Qi, kamu mengenalku dengan baik. Kamu tahu bahwa aku tidak akan selamat pada nafas terakhirku. Kamu, Su Jingyuan menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuk. Keduanya terdiam beberapa saat, Su Sueling juga perlahan menjadi tenang. Dia tiba-tiba berkata, Kakek ketujuh, izinkan saya memberitahu Tuan Lin situasi sebenarnya. Jika tidak, jika tuannya keluar dan mengetahui bahwa lawannya adalah pemimpin aliansi suci, dia pasti akan menghukum Tuan Lin. Karena hasilnya tidak bisa diubah, maka jangan libatkan Tuan Lin, Tuan Muda. Tetapi nenek moyang kita tidak memberitahu Tuan Lin sekarang.
tetapi malah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Tuan Lin bergabung dengan geng itu dia. Apakah itu akan mempengaruhi rencana leluhur kita? Su Jingyuan berkata ragu-ragu. Kakek 7, menurutmu apakah masih ada harapan untuk keluarga Su kita? Su Sueling bertanya. Su Jingyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, tidak. Kalau begitu kita harus memberitahu Tuan Lin situasi sebenarnya. Nenek moyang tidak mengatakannya karena dia ingin menyeret Lin Dong dan gurunya ke dalam perangkap. Lagi pula, satu orang lagi membawa lebih banyak kekuatan. Dan mereka baru saja bertemu dan mengadakan hubungan normal. Tapi aku tidak mau. Biarkan Tuan Lin merasa bahwa aku berbohong padanya. Mendengar kata-kata Su Sueling, Su Jingyuan tiba-tiba mendapat ide. Pasti tidak ada harapan bagi keluarga Su, mengapa tidak membiarkan Sueling pergi bersama Lindong? Mereka sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang baik. Tuan Lindong keluarga Pang tidak berani menghentikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir hal itu mungkin dilakukan. Jadi dia berkata, Sueling, pergi dan beritahu Tuan Lin. Jika perlu, Anda dapat memberitahu tujuan leluhur menyembunyikan masalah ini, dan Anda memberitahu dia segera setelah Anda mendapat kabar tersebut. Anda harus meningkatkan kebaikan Tuan Lin untuk Anda. Saya akan pergi sekarang. Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia berdiri dan pergi dengan cepat. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Su Jingyuan selanjutnya. Dia hanya tahu bahwa kakek 7 setuju dengan pendekatannya. Lalu dia akan bergegas dan memberitahu Tuan Lin. Saya harap Tuan Lin belum menghubungi tuannya. Jika tidak tuannya dan menghancurkan leluhurnya dengan meminta tuannya untuk menanganinya. Apakah dia mencoba menipu Tuan Lin pasti akan dimarahi. Su Sueling datang ke kamar yang baru saja dia tinggalkan. Setelah mendengarkan dengan seksama, sepertinya tidak ada gerakan di dalam. Apakah Tuan Lin sudah selesai menghubungi tuannya? Dia dengan cepat mengetuk pintu. Dong dong dong. Silakan masuk, suara Lin Dong terdengar dari dalam. Su Sueling membuka pintu dan masuk. Saya melihat Lin Dong duduk di kursi, wajahnya tampak agak buruk. Ini mengejutkannya. Tuan Lin tidak akan dimarahi oleh tuannya, bukan? Apakah Anda terlambat? Ini adalah bagaimana melakukannya. Tuan Lin mengetahui bahwa keluarga Su menipunya. Dia pasti tidak akan puas dengan keluarga Su dan dirinya sendiri. Bagaimana cara menjelaskan? Su Sueling bingung sejenak. Tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lin Dong baru saja menembus level pertama level Raja Suci secara fisik, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal level Raja Suci. Dia bersiap untuk melanjutkan upayanya dan menerobos kekuatan mentalnya dalam sekali jalan. Ternyata Su Sueling ada di sini. Perasaan terganggu saat sedang buang air kecil dan harus menahannya dengan paksa membuat Lin Dong tidak nyaman. Aneh kalau wajahnya terlihat bagus. Jika orang yang datang bukanlah Su Sueling, orang yang sangat baik padanya. Saya khawatir Lin Dong akan terjatuh. Kamu bilang kamu baru saja pergi sebentar. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan sekaligus? Atau Anda bisa menunggu sampai terobosannya selesai? Itu terjadi ketika saya sudah setengah jalan dalam terobosan saya. Siapa yang akan merasa nyaman? Melihat Su Sueling dalam dilema, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Lin Dong hanya bisa memimpin dan bertanya, Nona Su baru saja pergi dan kembali. Apakah ada sesuatu yang penting? Lin, Tuan Lin, saya. Su Sueling tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Akhir dari keluarga Su tidak bisa diubah.
Dia tidak ingin Lindong merasa bahwa dia telah memanfaatkannya dan menipunya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tuan Lin sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Saya pasti tidak akan percaya lagi dengan apa yang saya katakan. Penampilan Su Sueling membangkitkan rasa penasaran Lindong. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah keluarga Su telah dibobol? Apakah keluarga Pang bergerak begitu cepat? Berapa lama baru saja berlalu? Aku bahkan belum menerobos. Jika keluarga Su benar-benar mengalami hidup dan mati, maka mereka hanya bisa mengesampingkan sementara peluang terobosan ini dan menunggu hingga ada waktu. Dengan kekuatan level awal Saint King dan klonnya, ada 2 level awal Saint King yang seharusnya dapat menyelesaikan masalah keluarga Su untuk sementara. Kemudian terus menerobos. Nona Su, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu, jangan terbebani. Selama aku bisa membantu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Su? Lindong bertanya lagi. Kata-katanya secara langsung menyebabkan Su Sueling mematahkan pembelaannya. Hati saya sangat tersentuh. Tuan Lin benar-benar orang yang baik. Meski sudah mengetahui kebenarannya dan dimarahi oleh tuannya, dia tetap bersedia membantu keluarga Su. Su Sueling berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Lin, saya, keluarga Su, minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami. Nenek moyang juga membuat keputusan ini ketika dia putus asa. Dan saya baru mengetahui bahwa nenek moyang keluarga Pang menjadi pemimpin aliansi suci. Jadi saya langsung datang ke sini. Tapi ternyata sudah terlambat. Saya merasa sangat kasihan karena Anda dimarahi dengan kekuatan dan keperkasaan leluhur keluarga Pang saat ini. Su keluarga tidak punya harapan sama sekali. Kamu harus segera pergi. Lindong mendengarkan, bingung, apa semua kekacauan ini? Tapi setelah Su Sueling berkata begitu banyak, dia mungkin memahami sebagian darinya. Nenek moyang keluarga Pang menjadi pemimpin aliansi suci. Keluarga Su telah sepenuhnya tamat, dan Su Sueling datang untuk membiarkannya pergi. Dia mungkin mengira tuannya tidak mampu menyelamatkan keluarga Su. Lagi pula, gelar pemimpin aliansi suci cukup menipu. Tampaknya seluruh Saint Realm di Starfight Realm berada di bawah yurisdiksi aliansi suci. Jika orang lain mengetahui berita ini, mereka pasti akan ketakutan dan tidak berani lagi ikut campur dalam urusan keluarga Pang dan keluarga Su. Tapi Lindong tidak peduli sama sekali. Dia tidak tahu kenapa nenek moyang keluarga Pang tiba-tiba menjadi pemimpin aliansi suci. Saya juga tidak akan peduli. Bagaimana dengan pemimpin aliansi suci? Selama kekuatannya tidak melebihi level Saint King, tidak ada alasan baginya untuk takut. Bahkan jika dia berada di puncak level Saint King, dia masih bisa melecehkannya tanpa gagal. Tentu saja tidak sekarang. Sebaliknya, tunggu sampai terobosannya selesai dan kekuatan tempurnya melampaui level Raja Suci. Karena keluarga Su tidak menghadapi risiko hidup dan mati, tidak ada yang bisa menghentikan Lindong untuk terus menerobos. Lebih baik segera suruh Su Sueling pergi dan terus tingkatkan kekuatanmu. Setelah kekuatan tempurnya ditingkatkan melampaui level Raja Suci, apakah ada hal lain di dunia Starfight yang tidak bisa dia selesaikan? Pemimpin aliansi suci dapat diubah 1 kali, dan dia dapat diubah untuk kedua kalinya. Lindong ingin menjadikan leluhur keluarga Pang sebagai pemimpin aliansi suci yang menjabat paling singkat. Nona Su, jangan khawatir. Aku bilang aku akan membantu keluarga Sumu. Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk mundur. Tidak peduli siapa musuhnya. Meskipun nenek moyang keluarga Pang akan tetap sama, menjadi pemimpin aliansi suci, dan tuanku menghormatinya,
Anda bukan tipe orang yang menindas orang lain. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, keluarlah dulu. Saya masih punya sesuatu untuk diberitahukan kepada guru. Setelah kita selesai, kata Lin Dong, segera mengeluarkan perintah penggusuran. Di mana dia punya waktu untuk mendengarkan Su Sueling membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini sekarang. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Poin ilahi sudah cukup. Jika Anda tidak bisa membelanjakannya, Anda akan sangat tertekan. Su Sueling awalnya menunggu kemarahan Lin Dong, tapi apa yang dia tunggu adalah pernyataan yang meremehkan. Pikirannya sedikit bingung. Apa yang Tuan Lin katakan? Bahwa dia akan terus membantu keluarga Su, bahkan tuannya akan ikut bersamanya. Tidak peduli siapa musuhnya, sekalipun Anda mengetahui bahwa leluhur keluarga Pang telah menjadi pemimpin aliansi suci, apakah Anda tetap tidak berubah? Su Sueling hanya merasa dirinya dikelilingi oleh perasaan bahagia yang sangat besar. Dia merasa Lin Dong melakukan ini untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, jika dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Su, mengapa dia melakukan apa saja untuk membantu keluarga Su? Lin, Tuan Lin, Wu, terima kasih. Kamu baik sekali pada Sueling. Sueling hanya bisa membalas kebaikanmu ini di kehidupan selanjutnya. Wu, kata Su Sueling sambil terisak. Saat ini, dia masih tidak berpikir kalau Lin Dong dan gurunya bisa melawan keluarga Pang dan menyelamatkan keluarga Su. Lin Dong melihatnya, sesuatu yang salah. Apakah gadis ini salah paham? Saya mungkin tidak mengatakan apapun yang dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Ayo, sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Lebih penting meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Nona Su, jika ada yang harus kita lakukan, mari kita bicarakan nanti. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Lin Dong mengeluarkan perintah penggusuran lagi. Baiklah, kalau begitu. Saya pergi dulu. Tuan Lin, Anda harus menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada guru Anda. Saya tidak ingin Anda, guru dan murid, tidak bahagia karena urusan keluarga Su. Saya mengerti, Nona Su, selamat tinggal. Lin Dong segera menyetujui. Su Sueling berbalik selangkah demi selangkah dan perlahan meninggalkan ruangan. Ketika dia keluar dari kamar, dia berbalik dan berkata, "Selamat tinggal, Tuan Lin." "Selamat tinggal, Nona Su." Dia tidak ingin berbicara lagi dengan gadis ini. Ketika Su Sueling melihat Lin Dong menutup pintu, dia berbalik dan pergi. Duduk lagi dengan posisi yang sama, Lin Dong tidak sabar untuk membuka sistemnya. Fisiknya telah menembus level pertama level Raja Suci, dan kekuatan tempurnya juga telah mencapai tahap awal level Raja Suci. Kekuatan mentalnya masih berada pada level ke-10 dari level Saint sejati. Masih ada lebih dari 21,11 juta poin Senhao tersisa. Klik langsung pada kolom kekuatan mental. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin dewa. Setelah terobosan, kekuatan spiritual tuan rumah akan berubah dari tingkat suci sejati tingkat ke-10 menjadi tingkat Raja Suci tingkat pertama. Mohon konfirmasi lagi. Tuan rumah, apakah ini sebuah terobosan? Ya, kekuatan mental tuan rumah telah ditembus. Harap tunggu. Lin Dong menutup matanya lagi, merasakan sakit yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan mental. Setiap terobosan dalam kekuatan mental adalah sejenis penderitaan. Dunia kecil sedikit lebih baik, terutama menerobos dunia sebesar itu. Itu membuat orang merasa otaknya meledak. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika kemauan Lin Dong sangat kuat, dia tidak mau mengalaminya untuk kedua kalinya.
Jika Anda hanya ingin meningkatkan kekuatan Anda harus menahan rasa sakit, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Lindong tidak tahu apakah orang lain akan menghadapi situasi ini ketika mereka menerobos, tapi dia tetap melakukannya. Dan dia bisa mengetahuinya, yang lain hanya memiliki sedikit peluang untuk menerobos setelah akumulasi jangka panjang, tetapi mereka mungkin tidak berhasil. Saya sepenuhnya diberikan oleh sistem dan tidak akan gagal. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit sedikit pun, mengapa dia bisa memenangkan hati sistem? Ada untung dan ada kerugian. Sebaliknya, Lindong tahu bahwa apa yang diperolehnya jauh lebih banyak daripada apa yang hilang. Setelah Su Sueling pergi, dia menemukan Su Jingyuan lagi. Sueling, apa kabar? Su Jingyuan bertanya. Kakek ketujuh, Tuan Lin berkata bahwa dia dan tuannya akan terus membantu keluarga Su. Tidak peduli siapa musuhnya, bahkan jika itu adalah pemimpin aliansi suci, mereka tidak akan melarikan diri. Tuan Lin bingung, dia telah hidup dalam pengasingan terlalu lama. Dia mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh pemimpin aliansi suci. Dia adalah orang yang paling kuat di alam Xingsu dan yang paling kuat. Orang di alam Xingsu, Anda dapat mengatakan bahwa menentukan hidup dan mati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tuan dan murid mereka tidak pergi, mereka tidak akan dapat membantu keluarga Su, dan mereka akan menyinggung Pang Zong, dan nyawa mereka di alam Xingsu tidak akan mudah di masa depan. Su Jingyuan menghela nafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika Su Sueling mendengar bahwa Lindong dan gurunya telah menyinggung Pang Zong, akan sangat sulit bagi mereka untuk tinggal di alam Xingsu mulai sekarang, dan dia mulai panik lagi. Faktanya, Su Sueling belum pernah berperilaku seburuk ini sebelumnya. Dia selalu menjadi wanita dengan kecantikan dan kebijaksanaan. Dia adalah wanita berbakat terkenal di benua Cina Tengah dan bahkan alam Xingsu. Bahkan jika keluarga Su menjodohkan Pang Haosen dari keluarga Pang, dia tidak pernah begitu gugup dan bingung. Namun setelah bertemu Lindong, IQ Su Sueling terus menurun. Terutama tentang Lindong, seolah-olah dia kehilangan kemampuan berpikir. Sueling, selain mengatakan bahwa dia tidak akan melarikan diri dari medan perang, apakah Tuan Muda Lin mengatakan hal lain? Tuan Muda Lin mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan secara rinci nanti. Dia tampak sangat cemas sekarang. Mungkin dia ingin menghubungi gurunya. Dihormati. Su Sueling mengenang. Kalau begitu mari kita tunggu sampai Tuan Lin selesai dengan pekerjaannya lalu bicara dengannya. Oke, kalau begitu saya akan bicara dengan Tuan Lin nanti. Sueling, apa pendapat Anda tentang Tuan Lin? Tiba-tiba bertanya. Bagaimana dengan apa? Su Sueling tidak bereaksi untuk beberapa saat. Bagaimana dengan Tuan Lin? Tentu saja dia sangat baik. Tidak hanya dia muda, kuat, dan tidak sombong, dia juga baik kepada orang lain dan dia berkomitmen. Bagaimanapun, dia penuh dengan kelebihan. Sueling menjawab dengan jujur. Sueling, jelas Tuan Lin sangat menghargaimu. Kalian sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang baik. Keluarga Su pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kamu tidak mau untuk menjalani kehidupan yang gelap. Jadi, pergi saja bersama Tuan Lin. Bagaimana kalau bekerja sebagai pembantu untuk Tuan Lin dan mengurus kehidupan sehari-harinya? Dengan tuannya yang melindunginya, Pang Zong tidak berani pergi terlalu jauh. Jika Anda setuju, saya akan pergi ke sana nanti. Temukan Tuan Muda Lin dan percayakan Anda kepadanya. Su Sueling tercengang saat mendengar ini, tapi hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Sejujurnya, dia sangat-sangat ingin membiarkan dia mengikuti Lindong,
menjadi pelayan Lindong, dan mengurus kehidupan sehari-hari Lindong. Sekalipun Anda belum pernah melakukan pekerjaan yang menunggu, Anda tetap bisa belajar. Namun tidak saat ini, kini keluarga Su menghadapi krisis hidup dan mati. Sebagai putri ketiga dari keluarga Su, dia menikmati semua keuntungan yang dibawa oleh keluarga Su. Dia tidak akan meninggalkan keluarganya dan melarikan diri sendirian. Jika kamu melakukan, saya kira bahkan Lindong akan meremehkannya. Su Sueling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek ketujuh, saya tidak akan meninggalkan keluarga dan bertahan hidup sendirian." Sueling, apakah kamu di sini atau tidak? Keluarga Su tidak akan mengalami kemajuan apapun. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mati. Dan itu bahkan mungkin lebih menakutkan daripada kematian. Kenapa repot-repot? Su Jingyuan menasihati. Kakek Qi, jangan khawatir. Keluarga Pang hanya bisa menangkap tubuhku, tapi mereka tidak bisa menangkapku hidup-hidup. Sebagai anggota keluarga Su, saya punya, jika Anda tercerahkan, Anda harus mendengarkan saya dan meninggalkan harapan untuk keluarga Su. Saat keduanya berdebat, Lindong menderita kesakitan yang luar biasa. Otakku sepertinya retak. Dia mengertakkan gigi dan bersikeras untuk tidak membiarkan dirinya pingsan. Meningkatkan kekuatan mental jauh lebih menyakitkan daripada meningkatkan kebugaran jasmani. Yang satu adalah rasa sakit yang berasal dari tubuh, dan yang lainnya adalah rasa sakit yang berasal dari jiwa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lindong hanya merasa pusing. Tiba-tiba, rasa sakitnya hilang. Sudah hilang sama sekali, tak tersisa sedikit pun. Apakah ini terobosan yang sukses? Lindong tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari matanya, dan pada saat yang sama badai spiritual terbentuk di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat mengambil kendali dan mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Jika tidak, diperkirakan sebagian besar wilayah akan hancur total oleh badai spiritualnya. Lindong langsung merasa segar, persepsi telah meningkat pesat. Dia menyalakan sistem. Kolom kekuatan spiritual telah berubah dari tingkat ke-10 dari tingkat orang suci sejati ke tingkat pertama dari tingkat Raja Suci. Sejak itu, kekuatan fisik dan mentalnya telah mencapai tingkat Raja Suci. Meskipun terobosan mental tidak meningkatkan kekuatan tempur, itu adalah bagian yang paling penting dan menyakitkan. Ini akhirnya berakhir sekarang. Masih tersisa 1,11 juta poin Senhao. Selanjutnya, Anda dapat terus meningkatkan kekuatan fisik dan mental Anda ke tingkat ke-10 Raja Suci. Kemudian di bawah pengaruh batas ganda, kekuatan tempur Lindong juga akan melonjak ke tingkat yang baru. Ketinggian ini akan melampaui level Raja Suci. Pada saat ini, hati Lindong dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Saya ingin tahu seperti apa keadaannya setelah keadaan suci. Lindong mengklik kolom kebugaran fisik, jendela sistem muncul. Peningkatan ini akan menghabiskan 1 juta poin dewa. Setelah peningkatan, fisik tuan rumah akan ditingkatkan dari tingkat pertama Raja Suci ke tingkat kedua Raja Suci. Harap konfirmasi tuan rumah. Apakah Anda ingin meningkatkan? Ya, selanjutnya, fisiknya berubah ke level kedua dari level Holy King. Kemudian, tingkat ketiga, tingkat kelima, tingkat ketujuh, dan akhirnya mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Raja Suci. Pada titik ini kebugaran jasmani telah meningkat. Kekuatan tempur Lindong juga telah mencapai puncak level Raja Suci. Saat ini, dia sama sekali tidak takut pada siapapun di alam Xingsu.
Bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat yang juga berada di puncak level Raja Suci, dia masih bisa mengalahkannya. Jangan lupa, Lindong juga memiliki kemampuan mengkloning dirinya sendiri. Setelah ditampilkan, itu akan menjadi 2 puncak tingkat Raja Suci. Ditambah dengan bantuan 2 artefak besar, pedang pemecah kejahatan dan Thor Hammer. Jika ada ahli tingkat Saint King yang diketahui di dunia Starfight, hanya 1 atau 2 yang berada di puncak tingkat Saint King. Jadi meskipun mereka bergabung di level Great Saint King, Lindong tidak akan takut sama sekali. Meski tidak ada jaminan kemenangan, setidaknya tidak akan ada kekalahan. 1 orang dapat bertarung sendirian di level Raja Suci Agung dari alam Singsu dan tetap tidak ketinggalan. Saya merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tapi Lindong masih belum puas dengan ini. Puncak level Raja Suci bukanlah tujuannya. Ketika keluarga Su mengusulkan transaksi 40 miliar Star Yuan Coin, dia bergegas untuk melampaui level Raja Suci dalam kekuatan tempur. Puncak level Raja Suci belum terkalahkan. Hanya dengan melampaui level Saint King seseorang dapat benar-benar tak terkalahkan di alam Singsu. Jangan bicara tentang menjadi Raja Suci ketika saatnya tiba. Biarpun dia datang lagi, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati semudah semut. Lindong tidak menyukai pertarungan jarak dekat dan pertarungan jarak dekat. Dia suka menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, membuat mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini adalah cara bertarung yang paling menyenangkan. Sama seperti menggunakan kekuatan orang suci sejati untuk menghancurkan orang suci palsu Shimen Fugui sampai mati. Biarkan musuh mengalami keputusasaan yang sebenarnya. Rasakan sejenak kekuatan bergelombang yang terkandung dalam tubuh Anda. Lindong terus membuka sistem, fokus pada kolom kekuatan mental, lalu mengkliknya. Peningkatan ini akan menghabiskan 1 juta poin dewa. Setelah peningkatan, kekuatan mental tuan rumah akan ditingkatkan dari tingkat pertama Raja Suci ke tingkat kedua Raja Suci. Harap konfirmasi tuan rumah, apakah Anda ingin meningkatkan? Tentu saja tidak ada keraguan. Ya terpilih, kemudian, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan hingga tingkat ke-10 dari tingkat Raja Suci. Saat kekuatan mental Lindong mencapai tingkat ke-10 Raja Suci, tiba-tiba ada dengungan keras di kepalanya. Sepertinya ada semacam belenggu yang putus. Seluruh pribadi telah mengalami transformasi. Banyak informasi membanjiri pikiran saya. Lindong tidak punya waktu untuk memeriksa informasinya. Dia sekarang ingin tahu berapa tingkat kekuatan tempurnya. Itu tidak melebihi level Raja Suci. Apakah alam setelah alam suci? Nyalakan sistem dengan cepat. Fokus pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, tingkat dewa virtual setengah langkah. Setengah langkah menuju level dewa virtual, mungkinkah dikatakan bahwa setelah alam suci adalah alam ilahi? Di alam suci dan dewa, saya merasa seharusnya tidak ada masalah. Tapi menurutku nama Kamito terdengar agak aneh. Lindong berpikir sejenak dan mengabaikannya. Tidak peduli di negara bagian mana dia berada, selama dia bisa menyiksa level Raja Suci. Adapun apakah itu alam dewa manusia atau alam hantu manusia, baginya sama saja. Selama kekuatan tempur ditingkatkan, sisanya tidak menjadi masalah. Nama hanyalah nama kode. Setelah merasa lega, Lindong mulai memeriksa informasi yang baru saja masuk ke dalam pikirannya. Butuh beberapa saat baginya untuk menerima informasi tersebut sebelum dia memahaminya. Setelah alam suci, yang dia pikirkan bukanlah alam ilahi, melainkan alam ilahi. Alam para dewa ini tidak setingkat dengan para dewa di bumi.
Meskipun kedua alam mempunyai kata yang sama untuk Tuhan, kesenjangannya sangat besar, seolah-olah yang satu berada di langit dan yang lainnya berada di bumi. Level daftar dewa hanyalah pembagian level yang ditetapkan oleh bumi itu sendiri. Namun di alam dewa, dia adalah orang super kuat yang diakui oleh semua dewa di seluruh alam semesta. Karena bumi tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, maka ia berani membawa karakter ketuhanan ke dalam pembagian hierarki yang telah ditetapkannya. Jika Ming lain di alam semesta mengetahui bahwa Xiao Ming, yang kurang dari level 1, berani menggunakan kata dewa untuk mengklasifikasikan level, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Faktanya, pembagian alam yang diakui secara umum di alam semesta dimulai dari alam bintang. Adapun mereka yang berada di bawah alam bintang, mereka tidak termasuk dalam aliran dan tidak termasuk dalam pembagian kekuatan di alam semesta. Pembagian kekuatan yang tidak populer ini ditentukan oleh semua orang. Di alam semesta seperti bumi, ada banyak sekali peradaban kecil yang bahkan tidak berada di level 1. Pembagian kekuatan di bawah alam bintang juga aneh dan bervariasi. Bumi hanyalah salah satunya, mungkin tumpang tindih dengan alam suci atau dewa. Di samping itu, Lindong juga mempelajarinya. Alam para dewa, seperti alam sebelumnya, dibagi menjadi 3 tingkatan. Saat pertama kali memasuki alam dewa, Anda berada di tingkat dewa virtual. Pada batas level fisik dan mental ganda Saint King, kekuatannya telah mencapai level setengah langkah dewa virtual. Tidak hanya tubuh suci yang secara bertahap akan berubah menjadi tubuh dewa, bahkan kekuatan suci pun perlahan akan berubah menjadi kekuatan dewa. Ketika masa transisi setengah langkah ke tingkat dewa virtual sepenuhnya dilewati, tubuh suci dan kekuatan suci akan sepenuhnya berubah dan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam dewa. Setelah menerobos dari alam suci ke alam ilahi, cara kultivasi juga akan berubah. Anda tidak hanya dapat bekerja keras untuk mengkultivasi diri sendiri, tetapi Anda juga dapat melindungi ratusan juta makhluk hidup di dunia yang cerah dan mendapatkan kekuatan keyakinan mereka untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tingkat Raja Suci. Di alam suci, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi di alam dewa, seseorang bisa mendapatkan bantuan dari jutaan makhluk hidup. Setelah level dewa virtual adalah level Yuan Shen. Setelah level Yuan Shen adalah level dewa leluhur. Tingkat dewa leluhur adalah tingkat terakhir dari alam ilahi, setara dengan tingkat Raja Suci dari alam suci. Di luar level dewa leluhur, itu adalah level lain. Informasi tersebut tidak memperkenalkan alam setelah alam dewa. Setelah melihat informasi yang relevan tentang alam para dewa, Lindong akhirnya bisa bernapas lega, akhirnya mencapai kekuatan melebihi alam suci. Dan alam suci adalah puncak kekuatan tempur di alam Xingsu. Jika Anda menghitungnya seperti ini, kekuatannya sendiri telah melampaui langit-langit alam Xingsu. Sekarang dia dapat melakukan apa yang dia inginkan tanpa batasan apapun, dan tidak ada seorang pun di alam Xingsu yang dapat menghentikannya. Seseorang seperti Pang Zong dapat dengan mudah dihancurkan bahkan jika dia menjadi pemimpin aliansi suci. Lindong menenangkan kegembiraannya, berdiri dari lantai, dan menggerakkan tubuhnya. Setiap gerakan tampaknya memiliki kekuatan aturan tertentu. Bahkan cara paling sederhana untuk mengepalkan tangan. Ruang itu tidak mampu menahannya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Apakah ini kekuatan dewa virtual setengah langkah? Sungguh kuat. Tidak sebanding dengan kekuatan orang suci. Ini hanya setengah langkah. Seberapa kuat jadinya ketika kamu benar-benar menjadi dewa,
bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kemudian Lindong memikirkan pertanyaan lain. Setelah dia menerobos ke tingkat dewa virtual setengah langkah, sistem tidak berubah atau ditingkatkan. Dengan kata lain, kekuatannya kini telah mencapai batasnya dan tidak bisa terus meningkat. Menurut aturan sistem, jika Anda ingin menerobos selanjutnya, Anda harus mendapatkan 100 juta poin dewa. Namun, situasi saat ini adalah demikian. Bahkan jika semua uang dalam sistem dibelanjakan, itu tidak akan cukup untuk 100 juta poin Senhao. Kecuali Anda pergi ke dinasti Ming tingkat yang lebih tinggi dari alam Xingsu dan memicu sistem untuk meningkatkan lagi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa yang sebenarnya. Sejujurnya, lanjutkan ke Ming yang lebih maju. Lindong tidak ingin pergi lagi. Setiap fajar baru tiba, dia akan menghadapi situasi baru, mendesaknya untuk terus bekerja keras dan mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatannya. Saya harus gelisah untuk waktu yang lama. Kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan pasti akan terjadi. Setelah berjalan jauh dari bumi, Lindong merasa sangat lelah. Dia ingin kembali ke bumi dan beristirahat dengan baik. Setelah Anda cukup istirahat, hidup cukup, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, Anda dapat melanjutkan ke tingkat peradaban yang lebih tinggi untuk menjelajahi misteri sistem. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, jika kamu mati, kamu akan mati. Sekarang dia tetap tidak mau pergi, karena terlalu banyak hal yang tidak bisa disingkirkan. Bersambung.